Raden Murdangkara. Oke teman-teman, menyibak sejarah peradaban Pasuruan ya, setelah runtuhnya Majapahit memang tidak banyak yang bisa dilacak. Namun beberapa lokasi misalnya makam yang identik dengan raja-raja setelah Majapahit runtuh, terutama setelah Demak gitu ya, itu banyak yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Misalnya di tengah-tengah kebun ini ya, ada semacam makam raja atau Raden Murdangkara ya. Raden Murdangkara ini pernah mendirikan sebuah kerajaan di Winongan. Nah, ini merupakan asal usul sebelum kemudian Untung Suropati menjadi raja di Pasuruan. Coba bagaimana kemudian Raja Murdangkara ini bahkan diduga di sana pernah ditemukan dalam sebuah penggalian letak struktur tembok benteng istana. Nah, ini merupakan sebuah misteri ya, bagaimana kemudian hutan atau kebun yang demikian rimbun ini penuh dengan sejarah-sejarah, yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam ke Pasuruan. Mari kita telusuri bersama-sama teman-teman. Jadi memang tidak banyak dilacak ya beberapa kemudian masuk dan berkembangnya agama Islam di Pasuruan, karena tidak banyak bukti-bukti artefaktual yang ditemukan. Misalnya saja kemudian makam Syarifah Hadijah yang ada di dekat alun-alun Bangil, ini juga merupakan ada hubungannya dengan Kesultanan yang ada di Cirebon ya, keturunan dari Sunan Gunung Jati. Kemudian juga ada di Segoropuro, itu juga ada penyebaran awal Islam setelah juga Demak atau masa-masa Cirebon. Ini juga mengawali Islam masuk ke Pasuruan. Termasuk di sini yaitu makam seorang tokoh atau Raden Murdangkara yang diduga juga bersamaan dengan masa para wali, yaitu masa Demak, Pajang maupun masa Kesultanan Cirebon. Mari kita telusuri bersama-sama. Jadi kemudian diduga Kesultanan Winongan ya, yang merupakan masa-masa kemudian bersamaan dengan Kesultanan Demak, Pajang atau mungkin Kesultanan Cirebon gitu ya. Dan ada bukti-bukti artefak yang tentunya kita akan lihat di area ini. Coba area makam yang cukup sederhana tanpa cungkup gitu ya. Ada beberapa struktur batu bata kuno diduga gitu ya. Kita mulai memasuki makam. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikun. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Nah, di sini ada semacam struktur lantai, kemungkinan batu bata kuno atau batu bata baru ya, kurang tahu. Coba kita lihat ke makam yang ini ya. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Di konsep Larufi Raden Murdangkara Siril Fatihah. Ya, di sini kita mendapati sebuah makam kuno. Memang diduga nisannya ini sudah dibalut dengan semen ya. Apakah di dalamnya ada nisan kuno era Majapahit atau setelah Majapahit, atau mungkin masa Demak, masa Pajang, yang memang diduga menurut sejarah awal masuk dan berkembangnya Islam yang ada di Pasuruan ini berasal dari Cirebon ya, yaitu keturunan dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Salah satunya memang yang cukup terkenal adalah di sebelah timur alun-alun Bangil, itu ada makam Syarifah Hadijah yang sangat erat dan kedekatannya dengan hubungannya ya dengan keluarga ahli waris Kesultanan Cirebon atau Syarif Hidayatullah. Kemudian juga di Segoropuro ini juga diduga makam-makam awal gitu ya masuk dan berkembangnya Islam di Pasuruan, termasuk yang ada di sebelah kita ini juga diduga makam penguasa lokal yang sudah memeluk Islam atau yang disebut juga Raden Murdangkara. Nah, makam-makam ini diduga memang masa-masa kekuasaan Pasuruan sebelum Untung Suropati atau Prah Untung Suropati ya, ketika masa perdagangan global masih damai, ketika perdagangan di pesisir utara masih damai antara Cirebon, Banten, kemudian Ampel, Surabaya, Giri Kedaton, Tuban gitu ya, maupun di Pasuruan. Ini merupakan sebuah jaliran perdagangan yang memang di pesisir utara Jawa ini sudah berkembang agama Islam duluan jika dibandingkan dengan pedalaman misalnya Wirasaba, Kadiri, Malang maupun Wengker ya, Ponorogo.
Nah, diduga memang makam yang luar biasa sekali ini, meskipun tidak banyak yang bisa dilacak di area makam ini, misalnya artefak-artefak yang kita temukan, namun cerita tutur yang berkembang di masyarakat ini tetap menjadi referensi bagaimanapun juga tentang asal-usul penyebaran agama Islam di Pasuruan ya. Coba kita teliti dan kita mencoba menemukan artefak-artefak yang ada di lokasi ini, misalnya beberapa pecahan tembikar gitu ya, yang diduga tembikar kuno di area ini gitu ya. Atau mungkin juga ada beberapa keramik Tiongkok ya. Nah, ini keramik Tiongkok dinasti Ming yang putih seperti ini ya. Dan coba kita cari yang lainnya ya. Ya, ini memang cukup sederhana. Entah sebab apa tanpa adanya cungkup, mungkin cungkup pada masa lalu. Ini oh, banyak artefak-artefak Pak ya ini ya. Lah ini ternyata kaya dengan artefak-artefak tembikar dan keramik-keramik Tiongkok ya, atau porselen ya, yang diduga memang dahulunya di sini pernah disakralkan ya, atau sebuah tempat suci ya. Lah ini teman-teman, nah ini ada semacam apa namanya fragmen porselen ya, atau keramik Tiongkok ya. Diduga ini juga dinasti Ming, yang memang dinasti Ming sendiri itu memang bersamaan dengan masa-masa Majapahit gitu ya, yang didirikan oleh Chu Yuanzhang, yang berdiri untuk menggulingkan kekaisaran Mongol dinasti Yuan ya, berdiri tahun 1368 Masehi gitu ya, sampai kemudian runtuh tahun 1624 Masehi ya, yang kemudian digantikan oleh dinasti Qing atau dinasti Manchu gitu ya. Nah, ini masa-masa dinasti Ming, ini masa-masa penyebaran agama Islam, termasuk Kaisar Chu Yuanzhang juga mendirikan sebuah masjid ya di ibu kota, termasuk membuat syair yang sangat terkenal, yang itu juga memuji-muji tentang Nabi umat Islam. Nah, ini selain itu kemudian selain artefak-artefak tembikar yang cukup banyak di area ini gitu ya. Nah, banyak sekali tembikar-tembikar. Nah, bahkan keramik-keramik Tiongkok di area ini juga cukup banyak. Misalnya ini ya, ada beberapa yang dinasti Sung ya, era kerajaan Majapahit ya. Lah ini seperti ini ya, lah ini. Lah seperti ini. Jadi di sini memang diduga situs tua ya, atau sebuah kemungkinan di dalam tanah ini juga ada semacam bangunan suci gitu ya, pra-Islam bisa saja. Karena memang di Jawa ini kita menemukan sebuah fakta, sebuah situs pra-Islam yang kemudian ketika masyarakat sudah berubah dari Islam, situs tersebut digunakan untuk tempat para raja dimakamkan, tempat para tokoh ulama, para syekh atau kiai dimakamkan. Itu banyak kita dapati, sehingga kemudian di Jawa ini ada sebuah kearifan. Artinya jika pada masa lalu tempat itu disucikan, maka pada perubahan agama berikutnya atau perubahan budaya berikutnya, tempat itu masih digunakan sebagai tempat suci ya, untuk menaruh jenazah para tokoh agama maupun tokoh raja daerah setempat. Ini berbeda kasusnya kalau kemudian mungkin di negara-negara yang lain ya, sebuah keruntuhan gereja atau keruntuhan kuil itu kemudian berubah menjadi kadang kuda atau peternakan atau kemudian WC umum. Tentu ini sangat tidak etis. Ini berbeda sekali dengan di Jawa ya. Nah, ini luar biasa sekali, sehingga kemudian banyak sekali artefak-artefak, bahkan artefak-artefak masa Majapahit misalnya ya, ini yaitu keramik hijau seperti ini dan mangkok-mangkok seperti ini memang cukup langka ya. Nah, ini diduga memang makam di sini memang erat kaitannya dengan para elit Pasuruan pada waktu itu yang sudah memeluk Islam seiring dengan perkembangan perdagangan di pesisir utara Jawa. Semoga bermanfaat.